Tes satu, satu, satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Putu, Karina. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah sudah ada 30 peserta yang bergabung pada malam hari ini dan mungkin yang lainnya nanti menyusul ya. Ibu, mohon maaf suaranya tidak kedengaran, Ibu. Iya, ini mohon suara saya terdengar atau putus-putus? Ya, sekarang baru kedengaran, Ibu. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah terima kasih kalau suara saya sudah terdengar jelas dan mohon izin kalau di sini ada terdengar background karena dekat dengan musola karena sebentar lagi waktu azan Isya. Jadi mohon maaf kalau ini ya Bapak Ibu ya kurang jelas. Baik, Alhamdulillah ini terima kasih ada Waalaikumsalam dengan Ibu Siti dari Bogor, Jawa Barat. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang baru bergabung. Silahkan boleh ketik di kolom chat Zoom nama, kemudian profesi, serta domisilinya. Yang nantinya kita akan saling silaturahmi dan saling memperkenalkan ya masing-masing, siapa tahu nanti bisa bertemu dan juga saling support satu sama lain untuk di bisnis online. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin saya akan mulai untuk kelas pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ada pantun untuk ada mie instan di atas dandang buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang terhormat. Baik, dan di sini saya akan memperkenalkan, ada di kolom chat ada yang memperkenalkan diri, ada Pak Denisius Umbupati dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba NTT. Wah, luar biasa. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Tarmizi dari Undira Jakarta, beliau dosen. Luar biasa. Salam kenal Pak Ahmad Tarmizi. Masya Allah. Peserta pada malam hari ini luar biasa ya. Ada yang dari dosen, kemudian ada juga pengusaha, entrepreneur, produsen tadi dengan Pak Iqbal dari Wonogiri. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum kelas kita mulai, mohon izin kita akan foto bersama ya Bapak Ibu ya. Kita akan abadikan momen pada malam hari ini yang sangat luar biasa dan antusias untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan foto bersama dan akan saya share di grup. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kita akan foto bersama ya. Seperti ini atau menunjukkan genggam tangannya seperti ini boleh ya, bebas ya. Kita mulai dulu. Saya acungkan 2 jempol. Nah, di sini ada 2 slide yang nanti saya akan foto sebentar. Baik ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya share dulu di grup. Kemudian slide kedua. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, share lagi di grup. Tunggu sebentar. Baik, alhamdulillah semua sudah terfoto. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada juga yang memperkenalkan diri dari
Kak Soe atau Pak Soe ya, ini dari Uniku Kuningan Jabar, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk materi, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan sedikit tentang company profile NAF Education Center. Mohon izin, saya akan share screen. Untuk suara saya, apakah terdengar jelas? Bapak Ibu bisa acungkan 2 jempol kalau sudah jelas semuanya suara saya. Baik, terima kasih semuanya. Pak Putu, ada Pak Irmim, luar biasa sekali. Ada Bu Sri, terima kasih. Ada Pak Alimudin, luar biasa. Baik, mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah screen saya sudah tampil? Kalau sudah tampil, boleh acungkan 1 Tampil. jempol. Ya, Baik, tampil. terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini adalah company profile NAF Education Center. NAF Education Center adalah lembaga pelatihan non-akademik yang mana berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang inovatif dan berorientasi pada praktek, kemudian membantu individu dan profesional untuk mencapai potensi penuh mereka dengan fokus pada 3 nilai inti, yaitu networking, amazing, dan future. Jadi lembaga ini memberikan pengalaman pelatihan yang holistik dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Dan ini adalah visi lembaga NAF Education Center menjadi pusat unggulan dalam pelatihan non-akademik yang membuka pandangan masa depan, memberikan kemampuan baru, dan membuka peluang tanpa batas bagi individu dan komunitas. Kemudian ini adalah misinya, memberikan pelatihan berkualitas tinggi, kemudian mendorong transformasi positif, membangun jaringan yang kuat, dan berkontribusi pada pengetahuan. Dan ini adalah legalitas lembaga kami. Dan ini adalah program pelatihan kami. Kami ada kuliah online atau kuliah WhatsApp melalui WA Group, dan ada juga special training online. Kemudian ada free webinar ataupun sharing session, dan kami juga ada in-house training secara online maupun offline. Dan untuk topik pelatihan kami, banyak pilihannya Bapak Ibu, ada digital marketing dan juga bisnis online, ada public speaking, storytelling, kemudian ada soft skill, etos kerja, motivasi, kemudian ada leadership dan managerial skill, dan ada hospitality dan juga NLP, serta topik-topik pelatihan yang lainnya. Dan ini adalah sosial media kami. Dan ini adalah jadwal pelatihan kami yang terdekat. Besok di tanggal 25 November, hari Sabtu, kami ada kelas special training online bersama Bapak Suyitno. Beliau adalah pensiunan dari Direktur Renbank PTPN 11 dan juga public speaker, motivator, penulis buku manajemen sumber daya manusia. Besok pagi jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ada kelas kulwa. Kelas kulwa ini melalui WA Group. Melalui WA Group di hari Sabtu dan Minggu, besok jam 7 malam bersama saya, tentang public speaking untuk bisnis online. Kemudian di hari Senin dan Selasa ada membangun merek secara organik bersama Pak Anas, beliau adalah entrepreneur dan juga digital marketer. Dan besok pagi khususnya spesial lewat Zoom lagi jam 9 sampai jam 11 siang bersama Bapak Suyitno. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Suyitno juga ikut bergabung dalam kelas free webinar ini. Terima kasih Pak Suyitno sudah bergabung. Dan untuk di bulan Desember kami juga ada kelas spesial bersama Pak Suyitno kembali di eksklusif training online dengan tema atau topik pelatihan kami yaitu Crucial Leadership Mastery bersama Pak Suyitno. Kemudian di hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kemudian di hari Minggunya dengan Pak Suyitno kembali dengan topik
pelatihan yaitu meningkatkan etos kerja atau the key to success for employee, educators, dan profesional. Dan Bapak Ibu, bagi yang ingin mendaftar kelas kami nantinya nanti di akhir sesi akan saya jelaskan untuk seperti apa dan kami berikan spesial untuk Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini di Zoom free webinar ini. Dan ini adalah event partner kami, FM Smart Shop. NAF Education Center, transformasi masa depan melalui pelatihan tanpa batas. Future Transformation Through Unlimited Training. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, itu tadi adalah company profile lembaga kami, NAF Education Center. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai untuk kelas free webinar ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah tampil screen saya? Bisa acungkan 2 jempol. Kembali. Baik, untuk suara saya apakah terdengar jelas, Bapak Ibu semuanya? Kalau dengar jelas? Ya, jelas. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai kelas malam hari ini. Baik Bapak Ibu, ini untuk judul free webinar pada malam hari ini yang saya persembahkan khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Guru Nasional. Yang kita tahu bahwa Bapak Ibu guru itu sangat banyak berjasa bagi kita semua yang sampai pada akhirnya bisa semuanya seperti sekarang ini. Dengan judul Mulai Bisnis Online dengan Modal Minimalis, Tips dan Trik bagi Pemula. Bapak Ibu, ini adalah profil saya. Saya Mama Harini. Saya di sini sebagai dosen, keseharian saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Sukoharjo dan saya ada di Pekalongan. Namun saya asli Surabaya, Bapak Ibu. Jadi saya sebelumnya mengajarnya juga di Surabaya. Namun tahun ini saya mengajar di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Dan selain menjadi dosen, saya juga public speaker, kemudian mompreneur. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat di company profile, yaitu event partner dari NAF Education adalah FM Smart Shop, itu adalah toko online saya. Kemudian saya juga sebagai voice over talent dan storytelling. Itu perkenalan dari saya. Kemudian, nah Bapak Ibu, sebelum materi, di sini siapa yang pernah atau saat ini sudah memiliki bisnis online sendiri? Ada yang sudah online, boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu untuk daftar hadir nanti kami akan share sebentar lagi ya, nanti ya jam 8 nanti sebelum kelas berakhir kami akan share untuk daftarnya yang sudah bergabung di Zoom di kolom chat. Ya, bagaimana Pak Alimuddin? Apakah sudah punya bisnis online? Atau baru akan memulai? Boleh ketik di kolom chat. Atau ada yang sudah punya bisnis tadi seperti Pak Iqbal, sudah ada bisnisnya. Oh ya, Kak Rina. Iya, bisnisnya apa Kak? Boleh disebutkan. Nanti boleh siapa tahu bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang belum punya bisnis, jadi bisa nanti berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan Ibu Rina. Jualan di rumah, Masya Allah, luar biasa. Semangat, terima kasih. Nah, kemudian ada
Pak Alimudin, belum, nggak apa-apa Pak. Kita nanti belajar bersama ya nih ya. Oke. Ada usaha sampingan di rumah, ada. Oh, keren ini. Ya, Pak Iqbal, proses tapi lebih ke offline pengadaan barang. Oh iya Bapak. Nah, ini boleh Pak. Nanti yang hadir di Zoom hari ini bisa itu diajak berkolaborasi menjadi reseller ataupun yang nanti untuk mengembangkan bisnis Pak Iqbal. Jadi bersama-sama kita sukses. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ada lagi? Boleh ketik di kolom chat. Oke, sepertinya sudah banyak ya yang bisnis ya. Sekali ini ya. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang sudah mencoba untuk memulai bisnis online atau sedang berpikir kira-kira nanti mau buat bisnis apa ya gitu ya. Tadi seperti Pak Iqbal lebih fokus di offline-nya nih di pengadaan barang. Nah, mungkin nanti ke depannya tadi ya Pak ya bisa membuat apa namanya tim ya, membuat tim secara online. Nah, boleh seperti itu. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau sebagai bisnis online yang pemula, itu biasanya kita itu dihadapkan tantangan apa ini? Yang biasanya kira-kira kita memulai bisnis. Bisa modal ataupun yang lainnya. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa nih? Yang menjadi tantangan buat Bapak Ibu atau hambatan buat Bapak Ibu untuk memulai suatu bisnis selain modal. Nah, niat untuk berani memulai. Ya, betul. Niat untuk berani memulai. Kadang sudah ada niat, tapi untuk memulainya, untuk actionnya ini masih ragu-ragu ya. Pengalaman dan basis customer. Oke, Pak Alimudin. Ada lagi yang lain. Brandingnya. Oke, ini ada Kak Meta atau Bu Meta, Monica, bisnis telur asin, rendah natrium. Wah, luar biasa, keren ini Bu. Nanti boleh di share-share ya sama teman-teman yang lain. Brandingnya, pengetahuannya. Oke, siap-siap. Baik, kita mulai lanjut ya. Nah, kemudian apakah ada di sini yang merasa untuk memulai bisnis online itu terkendala dengan modal yang terbatas? Kira-kira ada nggak? Ada Bu, makanya saya ikut webinar ini gitu ya, biar tahu gimana ini modalnya biar minimalis gitu ya. Daya saing setiap produk berbeda-beda. Iya, betul sekali Pak Iqbal. Tantangannya beda-beda juga ya Pak ya, tergantung jenis produknya juga ataupun jasa yang dijual. Kira-kira ada nggak ini ya? Saya belum punya modal. Nah, baik Pak Alimudin. Nanti kita gimana caranya ya Pak ya, biar tanpa modal kita bisa bisnis gitu ya. Nah, ini lanjutannya ya tadi ya. Pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa memulai bisnis online ini dengan modal yang minimalis, bahkan mungkin tanpa modal gitu ya, tanpa modal, tanpa nyetok barang dan lain sebagainya. Nanti kita jawab di materi selanjutnya ya. Bagaimana rasanya jika bisnis online Anda mulai hari ini atau mulai malam hari ini ya sudah terbakar, terbersit, mau bisnis apa, kemudian bisnis Anda berkembang ya, kemudian bisnis-bisnis besar yang kita kenal. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk kelas hari ini ya, jadi kita akan bahas nanti apa saja. Jadi kita akan kupas tuntas apa itu bisnis online, kemudian bagaimana sih caranya memulai bisnis online itu dengan modal yang sangat minimalis, dan tantangan apa saja yang akan kita hadapi sebagai pemula untuk berbisnis online. Kemudian kira-kira kita mau menentukan produk apa nih untuk bisnis online kita. Jadi kita pilih produk bisnis online kita.
Kemudian nanti ada platform dan tools praktis untuk bisnis online. Dan yang terakhir pastinya ada tips dan trik untuk pemula bisnis online dengan modal yang sangat minimalis, modal minimalis. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, yang Bapak Ibu tahu, apa sih kira-kira bisnis online itu? Oke, ini saya stop share dulu. Boleh ketik di kolom chat atau boleh open audionya juga boleh Bapak Ibu. Ya, silahkan. Jadi kita di sini lebih sharing session santai ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama sharing. Bisnis online adalah sesuatu aktivitas bisnis, baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet, mulai dari negosiasi dan transaksinya. Seorang marketing dari negosiasi hingga kegiatan transaksinya. Oke, terima kasih Pak Iqbal Rizky. Masya Allah, luar biasa. Beliau sudah entrepreneur ya, produsen. Luar biasa dari Mandiri, Jawa Tengah. Tahunan ya Pak ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira apa itu bisnis online yang Bapak Ibu tahu? Produk yang kita pasarkan ke dunia digital, ya. Sekali, luar biasa. Ini sudah banyak sudah tahu ya, sudah tahu semua. Dan pastinya selain kita menjadi owner ataupun kita menjadi yang ini ya, yang memasarkan produk di dalam dunia digital atau di bisnis online, kita pastinya juga pembeli ya, salah satu pembeli ya, termasuk saya juga di marketplace di toko-toko online yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi bisnis online itu seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Jadi bisnis online ini merujuk pada kegiatan bisnis yang kita lakukan melalui internet, di mana mencakup berbagai macam model bisnis dan juga kegiatan ekonomi memanfaatkan teknologi online untuk berinteraksi dengan pelanggan, kemudian juga untuk produk ataupun layanan, mengelola operasional bisnis seperti toko online, kemudian pemasaran ataupun marketing secara afiliasi, dropshipping, kemudian juga layanan konsultasi secara online, dan masih banyak lagi ya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bisnis online. Dan untuk bisnis online sendiri itu memiliki karakteristik umum, ya, di mana yang pertama ada platform digital. Jadi bisnis online ini umumnya beroperasi di platform digital seperti situs web, kemudian aplikasi mobile yang ada di Google Play Store ataupun untuk yang iPhone ya, kemudian di platform e-commerce dan juga macam-macam platform lainnya, di mana untuk menjangkau atau mencapai audiens itu secara lebih luas, ya, ataupun calon customer, calon pembeli. Nah, kemudian dari bisnis online sendiri itu terpengaruh juga pada ini yang ketinggalan ya. Oke. Interaksi elektronik. Jadi interaksi elektronik ini ya seperti untuk email, kemudian aplikasi chat ya seperti WhatsApp, kemudian juga bisa Messenger dan lain sebagainya. Di mana untuk berkomunikasi antara penjual atau pembisnis online dengan pelanggan ataupun mitra bisnisnya. Nah, kemudian ada juga pembayaran secara elektronik. Namanya kita berbisnis online, selain dengan pembayaran COD ya atau cash delivery, kita juga menggunakan pembayaran secara elektronik atau payment-nya non cash ya. Bisa menggunakan transfer melalui bank, kemudian juga bisa melalui e-wallet dan lain sebagainya. Dan ada juga namanya bisnis online pasti terkait dengan digital marketing atau pemasaran digital.
Ini kita bisa menggunakan iklan online ya, kemudian juga bisa menggunakan optimasi mesin pencari atau SEO terkenalnya ya, kemudian ada pemasaran media sosial dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya karakteristiknya yaitu ada fleksibilitas lokasi, kemudian analisis data dan juga keamanan online. Nah, di sini maksudnya fleksibilitas lokasi adalah seperti saat ini Bapak Ibu ya. Ketika saya membuat kelas free webinar, Bapak Ibu ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jakarta, mungkin dari Malang, dari Surabaya, mungkin dari Papua, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, semua bisa. Sama seperti kalau kita berbisnis online, walaupun misalnya kita lokasi kita ini ada di Jawa Tengah, namun misalnya kita mau cari customer ataupun pembeli di luar dari Jawa itu bisa karena itu tadi fleksibel ya. Keuntungan dari bisnis online. Kita bisa terhubung dengan siapapun di luar sana walaupun jaraknya itu jauh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data. Di mana bisnis online ini kita bisa mengumpulkan data, kemudian bisa kita analisa dari pelanggan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu punya media sosial Facebook, ya kan? Kemudian punya teman-teman. Nah, di situ bisa Bapak Ibu kumpulkan data-data teman-teman Facebook yang kira-kira menjadi target market Bapak Ibu. Dan setelah itu, Bapak Ibu bisa analisa lagi, karena nggak semuanya itu menjadi target market kita. Karena kan banyak ya kalau teman-teman di Facebook. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa analisa, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan target market Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya ada mohon izin untuk suara saya apakah jelas? Sebentar. Monitor, suaranya jelas? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada keamanan online. Jadi dalam berbisnis online ini kita memang perlu memperhatikan keamanan online karena apalagi sekarang ini ya banyak Bapak Ibu ya, misalnya yang membohongi ataupun penipu ya. Penipu itu bisa dari penjualnya, bisa juga dari pembelinya. Nah, untuk pembeli, kalau pengalaman dari saya, bisa jadi ketika dia mengirimkan bukti transfer, nah bukti transfernya itu palsu ya atau hanya buatan. Nah, itu bisa kita cross check dengan dibantu kita harus memiliki m-banking. Jadi buat Bapak Ibu kalau yang mau memulai bisnis online, yang utama adalah memiliki m-banking atau mobile banking ataupun internet banking ya, bebas di mana setiap ada transaksi itu bisa kita cek ya. Terkadang namanya pembeli itu juga ada yang ini ya yang curang. Jadi dia ingin mendapatkan barang kita namun dia tidak mau membayar, jadi memberikan bukti transfer yang palsu. Nah, itu bisa juga. Ataupun juga bisa sebaliknya, penjualnya yang berbohong ataupun yang nipu gitu ya. Itu bisa juga. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara kita untuk memulai bisnis online dengan modal yang minimalis? Yang pertama, kita harus bisa menemukan niche yang tepat atau target market kita yang tepat, ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu, ya, kira-kira kalau saya mau jualan produk A, gitu ya, itu nanti target market saya siapa ya? Dilihat dari usianya, kemudian dilihat dari latar belakang pekerjaannya mungkin, ya, penghasilannya pertama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada Anda bisa membuat rencana bisnis atau bisnis plan secara sederhana. Dan Bapak Ibu juga bisa memilih model bisnis yang efisien, kira-kira seperti apa, itu bisa Bapak Ibu tentukan. Misalnya mau dibuat dropship, kemudian mungkin mau dibuat afiliasi yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mencapai target market Bapak Ibu. Ataupun menjual produk itu langsung melalui toko online Bapak Ibu. Nah, itu bisa juga.
ya, atau menggunakan platform-platform ataupun menggunakan e-commerce itu bisa juga. Kalau Bapak Ibu tentukan. Nah, di sini yang pastinya karena kita tujuannya adalah dengan modal yang minimalis, diusahakan Bapak Ibu menggunakan platform yang gratis. Ataupun misalnya ada menggunakan iklan untuk membantu Bapak Ibu cari iklannya yang biayanya rendah ataupun murah. Nah, contohnya Bapak Ibu kalau di Facebook ya, di Facebook kadang-kadang saya juga menggunakan iklan yang berbayar. Nah, menggunakan yang Facebook Ads. Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih paling yang murah. Misalnya kalau anggap saja 20.000 satu hari. 20.000 satu hari untuk iklan, paling tidak untuk memperkenalkan produk kita misalnya dengan budget kita yang minimalis. Jadi dengan 20.000 satu hari dia mencapai jangkauannya berapa orang misalnya seperti itu. Nah, bisa atau menggunakan Instagram Ads juga bisa ataupun menggunakan iklan-iklan berbayar yang lain. Namun kalau bisa diusahakan karena kita sebagai pemula pakai yang gratis saja dulu Bapak Ibu. Jadi bisa kita buat page ya, buat halaman di Facebook, kemudian buat Instagram, konten-konten dan menggunakan hashtag yang bisa mencapai target Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya bisa manfaatkan media sosial yang tanpa berbayar. Ya, banyak ya Bapak Ibu ya, apalagi sekarang seperti WhatsApp itu bisa juga ya, WhatsApp bisnis, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, ataupun ini Bapak Ibu snack video mungkin, ataupun media sosial yang lainnya yang Bapak Ibu kuasai, yang pilih yang Bapak Ibu kuasai nanti bisa digunakan untuk memulai bisnis online Bapak Ibu. Kalau bisanya WA dulu ya nggak apa-apa Bapak Ibu WA dulu. Berarti kalau WA Bapak Ibu harus mencari database yang banyak. Seperti itu. Nanti caranya seperti apa? Nah, boleh nanti. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan kerjasama ataupun kemitraan. Nah, misalnya nih, tadi saya contohkan ya tadi karena sudah ngasih contoh produknya ada Pak Iqbal ya. Pak Iqbal tadi produsen ya, produsen secara offline. Nah, bisa ini Pak Iqbal bisa nih buat kerjasama dengan teman-teman yang sudah bergabung di grup ini misalnya, yang mau menjadi resellernya Pak Iqbal. Nah, itu bisa. Jadi tanpa modal, semua dihandle sama Pak Iqbal untuk pengiriman dan lain sebagainya. Namun yang mencari market atau mencari customer itu adalah resellernya Pak Iqbal. Nah, itu bisa. Atau dibuat kemitraan nih. Siapa yang mau jadi reseller atau distributor ataupun agen di daerahnya. Nah, boleh dengan membuka kemitraan dengan modal sekian misalnya seperti itu. Itu dengan menggunakan modal ya, dengan menggunakan modal. Namun kalau yang tidak menggunakan modal ya itu jadi reseller ataupun jadi dropshipper, marketer dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang memang ingin seperti menjadi produsen ya ataupun menjadi distributor, pilih supplier ya dan juga layanannya yang sangat terjangkau. Misalnya Bapak Ibu pingin nih, saya pingin jualan baju gitu ya. Contohnya seperti saya gitu ya, seperti saya mau buat batik gitu ya, baju-baju batik khas Pekalongan. Artinya berarti saya harus cari supplier kain yang memang terjangkau di mana nanti ketika sudah saya jadikan baju dari bahan yang akan saya jadikan baju itu harga jualnya terjangkau oleh customer ya, tidak terlalu mahal, jadi sesuai dengan bahan. Jadi sesuai dengan bahan, misalnya bahannya dengan harga standar berapa, nah kita jualnya berapa dan sudah mencakup untuk operasional misalnya untuk jahitannya dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan layanan keuangan, ini maksudnya adalah pembayaran dari customer ke kita ya, dengan kita menyediakan mungkin layanan transfer bank kita yang sering digunakan. Nah, biasanya kalau untuk jualan itu kebanyakan
menggunakan bank-bank yang banyak ya, baik bank swasta maupun bank milik pemerintah. Bebas, ataupun menggunakan e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, nah itu boleh Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan biaya dengan bijak. Nah, ini Bapak Ibu, untuk biaya ataupun misalnya kalau kita ada modal walaupun itu minimalis, diusahakan dipisah dengan pengeluaran kita untuk sehari-hari. Nah, jadi disendirikan ya Bapak Ibu, misalnya nih, walaupun saya kita tanpa modal, nah nanti dari keuntungan saya kita jadi reseller, kita mampu menjual misalnya dalam 1 bulan tuh dapat untung 1 juta. Nah, kita sisihkan paling enggak yang mungkin 500.000 itu untuk kita nanti nyetok produk gitu ya, ambil produk karena mungkin dari reseller kita mau menjadi agen gitu ya, kita harus nambah, otomatis kan harus punya modal. Nah, itu kita sisihkan modal. Kemudian yang 500.000-nya mungkin kita bisa gunakan untuk pemasaran ataupun iklannya. Boleh seperti itu. Dan bisa juga mengoptimalkan CEO tadi ya, search engine organize ini. Kemudian apa yang dihadapi oleh pemula dalam berbisnis online, tantangannya yang pasti yang pertama adalah kompetitor ya Bapak Ibu ya, kompetitor. Jadi kalau kita memiliki bisnis online misalnya produk, contohnya saja misalnya skincare. Nah, skincare itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, skincare di luar sana banyak. Nah, gimana nih? Ya kita cari produk skincare yang memiliki nilai unggul dibandingkan mungkin skincare lain. Bisa jadi harga, bisa jadi kualitas, bisa jadi produknya sendiri, dan mungkin secara brandingnya seperti apa. Nah, itu bisa ya. Atau menggunakan, oh kalau saya promosi produk ini, misalnya skincare ini, dia endorse-nya ataupun ambasadornya menggunakan artis yang ternama gitu ya, dibandingkan dengan produk yang X, dan dari segi kualitas lebih bagus walaupun harga sama tapi kualitasnya ini lebih bagus misalnya seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Dan juga kita harus ini ya Bapak Ibu ya, mengikuti teknologi yang ada. Jadi kalau yang tadinya mungkin kita, wah saya nggak bisa online ini, saya ketinggalan nih, susah nih online. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus mengikuti seperti apa perkembangan teknologi sekarang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu biasanya yang dihadapi adalah konsumen yang rumit. Nah, konsumen yang rumit itu seperti apa? Ya, kita jualnya online, tapi dia mintanya COD misalnya. Nah, kita belum bisa nih menyediakan COD. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita bisa siasati, kita bisa ikut di platform e-commerce ataupun di e-commerce yang bisa menyediakan layanan COD, misalnya seperti itu. Atau kalau memang tidak bisa, ya udah kita edukasi si customer tadi untuk bisa melakukan transaksi non cash ya, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa edukasi misalnya, oh ya kita belum bisa COD Bapak Ibu, namun kita belum bisa COD Kak, tapi kita bisa menerima dari e-wallet misalnya menggunakan Dana, OVO, GoPay. Nah, nanti saya nggak pernah tuh bayar seperti itu. Ya udah Bapak Ibu tinggal datang misalnya ke toko terdekat seperti Alfamart, Indomaret, bisa seperti itu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu top up, bilang saja top up Dana, GoPay atau OVO, seperti itu. Selanjutnya kita juga harus memiliki manajemen keuangan yang jelas. Paling tidak nggak usah yang rumit-rumit Bapak Ibu ya, karena kan kita pengusaha atau pemula ya, masih memulai bisnis secara kecil-kecilan, minimal Bapak Ibu harus mencatat apa yang Bapak Ibu keluarkan, apa yang Bapak Ibu beli untuk operasional dan lain sebagainya, itu minimal dicatat ya, dicatat. Misalnya kalau nggak mau ribet sekarang kan kalau di handphone bisa ya Bapak Ibu ya menggunakan Microsoft Excel atau apa, udah dicatat secara sederhana aja, pemasukannya berapa, pengeluarannya apa, ditulis keterangannya apa, nggak usah yang seperti perusahaan-perusahaan besar menggunakan laporan kas, rugi laba dan lain sebagainya, nggak perlu. Jadi cukup yang simple, yang praktis. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh
saya kemarin pakai modal atau punya modal misalnya 100.000 nih. Nah, 100.000 saya pakai untuk daftar jadi agen misalnya, agen entah itu makanan atau apa, kan ada ya Bapak Ibu ya, reseller cemilan kekinian misalnya dengan modal 100.000. Nah, itu Bapak Ibu harus dicatat juga. Saya modal saya 100.000. Kemudian saya belanjakan untuk atau pula produk gitu ya, atau membelanjakan produk, daftar reseller cemilan kekinian misalnya 100.000 dapat sekian. Nanti yang laku berapa? Nah, itu harus semuanya serba dicatat. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, untuk tantangan yang kita hadapi adalah keamanan. Jadi keamanan tadi yang seperti di awal saya sampaikan di karakteristik bisnis online. Jadi keamanan dalam bisnis online ini Pak Abdul Salam. Baik, ya Pak, nanti kami share ya Pak ya untuk link pendaftarannya ya. Sebentar. Dan untuk keamanannya, jadi untuk keamanan ini, yaitu yang kita harus berhati-hati kalau ada transaksi, terutama untuk transaksi atau pembayaran ya Bapak Ibu ya, ini yang perlu diperhatikan. Sebentar. Kemudian ada keterbatasan pengetahuan. Nah, karena mungkin tadi di awal kita belum mengoptimalkan bagaimana penggunaan digital marketing ya, online itu seperti apa. Nah, itu kita bisa seperti ya tantangan ini dengan mengikuti kelas-kelas ya, kelas-kelas marketing, kelas-kelas tentang media sosial dan lain sebagainya. Itu secara free ataupun secara berbayar. Seperti itu. Dan biasanya adalah waktu yang terbatas. Misalnya, saya masih kerja nih, masih jadi karyawan, tapi saya ingin berbisnis online gitu ya. Nah, waktu saya terbatas, saya sebagai pekerja tetap bisa seperti itu ya. Jadi walaupun kita sebagai karyawan, kita buat jadwal Bapak Ibu. Jadi saya mulai dari posting, mulai dari untuk menjawab respon dari customer, bisa kita jadwalkan supaya tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak keteteran apa ya, tidak Bapak Ibu tidak kebingungan gitu untuk wah ini harus ini belum posting belum ini. Nah, dibuat jadwal diagendakan. Kalau misalnya saya biasanya membuat jadwal share ini ya Bapak Ibu ya. Mohon izin suara saya apakah jelas Bapak Ibu? Monitor suara saya apakah masih terdengar jelas? Masih ya? Oh jelas, baik. Terima kasih Pak Alim. Baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu tantangan yang biasa dihadapi untuk pemula dalam bisnis online. Selanjutnya, sebentar. Saya share dulu ya Bapak Ibu ya untuk daftar hadirnya. Jadi nanti daftar hadir ini Bapak Ibu bisa isi yang nantinya akan kami siapkan sertifikat untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Kemarin kan sudah ya Bapak Ibu dalam sini form pendaftaran. Nah ini silakan diisi untuk yang hadir di hari ini. Oke, sudah saya share Bapak Ibu ya di kolom chat. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pemilihan produk bisnis online. Cara kita memilih produk bisnis online. Yang pastinya pertama kita lihat pasar ya, Bapak Ibu, kita lihat pasar dan juga permintaan atau kebutuhan dari pasar itu seperti apa. Selanjutnya yaitu keunikan dan nilai tambah. Kira-kira kalau misalnya kita menjual produk tersebut, misalnya dan nilai tambah.
Ya, selanjutnya Oke, selanjutnya yaitu kita lihat juga kualitas dan juga kelebihan ataupun keandalan dari produk tersebut. Dan pastinya kita lihat juga ketersediaan dan secara logistiknya seperti apa. Nah, dan pastinya kita lihat juga ya Bapak Ibu ya, potensi keuntungannya itu seperti apa produk yang akan kita jual nanti, produk ataupun jasa. Jangan sampai kita jual atau kita baru memulai usaha, belum apa-apa, kita tidak ada keuntungan ya. Walaupun atau hanya apa ya bahasanya balik modal saja gitu ya, jangan sampai seperti itu. Diusahakan kalau bisa ada keuntungannya walaupun mungkin 10%, 5%, yang penting ada karena untuk operasional Bapak Ibu selanjutnya. Nah, juga dilihat dari target pasar Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kemampuan atau minat Anda pada produk tersebut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika akan memulai suatu bisnis online, itu Bapak Ibu tidak suka atau tidak paham tentang produk yang akan Bapak Ibu jual. Minimal kita harus tahu misalnya nih, seperti Bapak Ibu mau jual produk skincare ataupun ini ya tentang produk-produk kecantikan misalnya. Paling tidak Bapak tahu, oh namanya misalnya facial wash, oh facial wash itu sabun muka, gitu ya, sabun muka ini untuk ini. Paling tidak tahu Bapak Ibu dan Bapak Ibu suka. Kenapa alasannya? Nah, kalau seperti saya di awal dulu memulai bisnis online, saya menjual produk-produk kesehatan, produk kesehatan yang berbahan herbal atau alami, jadi tidak mengandung kimia, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Tujuan saya adalah membantu orang-orang yang mungkin ketika dia sudah lagi sakit, kemudian sudah berobat ke dokter, namun masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah, mungkin bisa jadi lewat herbal, nah itu lewat pengobatan secara herbal itu bisa membantu mempercepat penyembuhan. Karena kan bisa ya Bapak Ibu ya, antara minum herbal dengan minum obat dokter itu bisa sebenarnya dibarengkan, namun dengan cara diberi jarak atau jangka waktu ya untuk meminum. Saya mau minum obat dari dokter dulu, kemudian nanti selang 1,5 jam sampai 2 jam baru minumnya herbal, dan itu pun juga harus dilihat dari jenis herbalnya juga karena takutnya antara herbal dengan obat yang berbahan kimia ini tidak bisa menyatu atau tidak sinkron ya, fresh gitu ya. Jadi malah bukan bikin sehat, malah nanti memperparah kondisi kesehatan Bapak Ibu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kita lihat dari minat Bapak Ibu ya untuk memilih produk. Jadi jangan asal pilih, oh ya lagi tren nih kuliner misalnya atau apa namanya jualan minuman. Contohnya seperti sekarang lagi tren es teh gitu ya Bapak Ibu ya, es teh dengan berbagai macam produk atau merek gitu ya. Kita ambil mitra misalnya mitra es teh kota atau teh apa, nah kayak gitu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu harus benar-benar diperhatikan, dilihat dulu kira-kira saya suka nggak ya kalau saya mau bisnis ini, minat nggak ya untuk berjualan di kuliner misalnya seperti itu. Nah kalau seperti saya pribadi, saya disuruh jualan kuliner misalnya bikin pisang goreng, jualan pisang goreng, waduh saya pasti angkat tangan karena itu bukan satu, saya mungkin tidak pandai untuk memasak gitu ya. Yang kedua, aduh kok dari waktu saya karena punya pekerjaan utama ya, jadi nggak mungkin untuk saya harus handle, bisa tapi kan harus punya karyawan ya, tenaga, dan aduh kayaknya enggak. Jadi saya memilih yang produknya sudah jadi, misalnya seperti itu, jadi distributor ataupun jadi agen yang memang sudah produknya tinggal jual aja secara online. Nah itu.
Lihat seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kira-kira platform apa sih yang untuk bisa kita gunakan dalam bisnis online? Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan seperti Instagram, kemudian Facebook, ya. Kemudian bisa juga menggunakan Pet, menggunakan Mailchimp, ya Mailchimp ini untuk email marketing, ya. Kemudian bisa juga menggunakan Google, ya aplikasi Google, Google Trends, ya banyak yang bisa kita gunakan lewat Google. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin usaha di bisnis training, pelatihan seperti saya ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh menggunakan, kalau Zoom kan berbayar ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, saya ingin branding dulu nih untuk kelas online saya misalnya. Ya udah pakai saja Google Meet gitu ya, Google Meet yang gratis, atau bisa juga Bapak Ibu pakai Zoom. Nah, itu pakai Zoom tapi gratis. Caranya gimana? Nah, itu ada itu Bapak Ibu. Cara tips trik gitu ya. Menggunakan Zoom berasa premium gitu. Bisa juga Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan QRIS, QR code ya, payment. Ya, sekarang kan lagi tren tuh ya Bapak Ibu ya pakai QRIS, di mana QRIS ini bisa tersambung langsung dengan akun rekening kita. Ya, misalnya Bapak Ibu pakai dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA. Nah, itu ada Bapak Ibu khusus QRIS-nya. Nah, jadi QRIS-nya tuh Bapak Ibu nanti tinggal urus ya ke pihak banknya bahwa mau buat QRIS untuk pembayaran ya untuk penjualan. Nah, nanti ada dikasih caranya, kemudian nanti dibuatkan QRIS-nya tersendiri. Di mana nanti orang yang membayar lewat QRIS langsung uangnya bisa masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga perlu menggunakan platform-platform pembelajaran online, contohnya seperti Zoom, Google Meet, kemudian Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Di mana mungkin Bapak Ibu untuk membina resellernya, membina marketingnya, membina dropshippernya, nah itu bisa menggunakan platform-platform pembelajaran secara online. Jadi nggak perlu Bapak Ibu mengadakan kopdar offline gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya yang jauh-jauh, resellernya yang jauh-jauh, nah bisa menggunakan platform-platform pembelajaran online. Nah, ini Bapak Ibu ada tips dan trik untuk pemula bisnis online ya dengan modal minimalis. Ya, kurang lebih sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk caranya. Jadi kita harus memilih niche ataupun target market yang spesifik dan juga berpotensi. Misalnya, Bapak Ibu bisnisnya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu bisnisnya tadi Pak Iqbal itu apa ya tadi Pak Iqbal itu ya? Ini saya kasih contoh Pak Iqbal terus. Oh ini ada Pak Iqbal produk lokal caping. Nah, produk lokal caping nih untuk bisnisnya Pak Iqbal. Nah, berarti Pak Iqbal harus memilih nih, kira-kira target marketnya siapa ya yang lebih spesifik. Oh, ini orang yang ini gitu. Dilihat, dianalisa itu ya, yang potensi kira-kira pasti beli ini seperti itu. Ataupun berkolaborasi. Nah, kira-kira berkolaborasi dengan siapa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya, manfaatkan sumber daya gratis. Nah, karena kita ceritanya ini adalah modal minimalis, pastinya kita usahakan semuanya pakai yang free-free dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung, wah berbayar. Kalau yang berbayar mah gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ada modal banyak, pakai apapun bisa. Tapi karena kita berbicara yang minimalis, modal yang minimalis, bahkan kalau bisa tanpa modal, jadi gunakan sumber daya yang ada itu secara free ataupun gratis. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa belajar tentang dasar-dasar CEO itu seperti apa. Saya rasa banyak ya Bapak Ibu sekarang ya untuk kelas-kelas digital marketing tuh ya, mulai dari CEO, kemudian menggunakan memilih platform-platform yang sesuai dengan bisnis kita seperti apa. Nah, itu banyak kelas seperti itu. Dan nanti mudah-mudahan ke depannya saya juga akan share ya free webinar yang mungkin membahas lebih detail lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan media sosial atau sosial media secara efektif. Ya, misalnya Bapak Ibu nih,
saya fokusnya pingin di WA sama Facebook aja, Bu Firma. Oh, nggak apa-apa, silakan. Jadi nanti fokusnya di WA, artinya Bapak Ibu harus menambah database Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau di sosial media apalagi WA, kalau kita promosinya melalui WA Story ya, itu kalau database atau kontak di WA kita hanya di bawah 1.000 atau mungkin di bawah 5.000, itu nanti nggak bisa mencapai target. Karena kalau kata guru saya atau mentor bisnis saya untuk optimasi WA marketing nih ya Bapak Ibu, itu paling tidak kita memiliki kontak itu minimal 10.000. 10.000 itu sudah paling sedikit, kata mentor saya seperti itu. Ya, jadi harus kalau bisa mencapai 30.000. Kenapa? Ya supaya banyak yang membeli atau banyak target market kita yang kena dengan produk yang kita tawarkan ke mereka melalui WA Story. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan komunitas online. Sekarang banyak ya Bapak Ibu, misalnya komunitas online. Kalau saya gabungnya biasanya dengan teman-teman yang punya toko online ya, di WA, juga ya di Facebook, di Instagram, dimanapun tuh di media sosial. Jadi bergabung dengan komunitas online maupun offline bisa juga Bapak Ibu. Kalau offline banyak ya sekarang misalnya Persatuan untuk UMKM di daerah Bapak Ibu. Atau kalau dulu saya pernah waktu di Surabaya saya gabung dengan IPMI, jadi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, dari PD Surabaya waktu itu. Nah, ikut aja Bapak Ibu. Yang pertama menambah relasi, menambah bisa untuk kolaborasi, nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah pilih metode pembayaran yang efektif dan pastinya efisien. Dengan menggunakan mobile banking, QRIS, e-wallet, dan lain sebagainya. Dan bahkan, ini Bapak Ibu, saya sudah sekedar informasi saja. Jadi nanti ke depannya, apalagi sekarang Indonesia sudah mau menyiapkan namanya CBDC. CBDC itu Central Bank Digital Currency. Nah, Bapak Ibu juga harus mulai upgrade ilmu tentang digital currency itu seperti apa. Karena nantinya Indonesia sendiri akan memiliki namanya mata uang rupiah digital. Nah, jadi untuk pembayaran cash tuh mungkin nanti akan dikurangi. Kita akan lebih banyak menggunakan rupiah digital mungkin seperti itu. Nah, itu nanti kita harus tuh upgrade, cari-cari informasi seperti itu. Nggak boleh ketinggalan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini ya, gunakan layanan juga yang free ya, freelancer. Misalnya ini Bapak Ibu, saya nggak bisa nih buat konten-konten yang menarik, yang apa. Nah, ya udah Bapak Ibu bisa cari tutorial di YouTube, tutorial misalnya membuat konten apa. Nah, itu kan bisa Bapak Ibu membuat tutorial melalui Canva, melalui apa untuk mempercantik Instagram Bapak Ibu, Facebook Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, itu gunakan layanan-layanan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa pelajari ya tren pasar itu seperti apa saat ini. Optimalkan juga menggunakan email marketing ini untuk promosi produk-produk Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu perlu mempertimbangkan untuk pemasaran konten atau pembuatan konten digital marketing, dan pastinya Bapak Ibu juga harus menjaga kualitas layanan ataupun produk Bapak Ibu. Ini kalau yang memproduksi sendiri ya Bapak Ibu atau membuat sendiri. Namun kalau kita yang reseller ataupun marketer ya dropshipper, ya kita pilih produk yang memang berkualitas dan pastinya aman untuk customer. Jadi jangan sampai kita cari murah gampang jualnya tapi nggak aman. Misalnya contohnya makanan yang nggak ada BPOM-nya atau obat-obatan yang nggak ada BPOM-nya, herbal yang nggak ada BPOM-nya, jangan. Jadi usahakan cari yang aman, yang bisa atau layak dikonsumsi ataupun digunakan untuk customer. Ya, jangan mengejar keuntungan semata, tapi kita tidak mengindahkan dari kualitas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah selalu belajar serta upgrade diri terus, ya. Jadi investasi leher ke atas itu sangat perlu Bapak Ibu. Saya pun sampai sekarang juga masih terus belajar dengan trainer-trainer yang lain, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar upgrade skill kita, ya, untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, ini kalau kita mau praktek, ya
langsung nih Bapak Ibu tanpa modal ya ataupun bahkan secara minimalis, budgetnya minimalis, kita bisa menjadi dropshipper, marketer ataupun reseller. Ya, kita cari banyak ya sekarang Bapak Ibu ya, jadi dropshipper, marketer, reseller yang tanpa modal. Jadi kita nggak perlu nyetok produk. Nah, itu bisa. Kemudian bergabung dengan program-program afiliasi marketing. Nah, ini bisa. Tinggal Bapak Ibu pilih mau apa produknya, mau produk ataupun mau jasa, itu juga bisa. Kemudian bisa menjual produk-produk buatan Bapak Ibu sendiri, handmade. Ya kalau misalnya Bapak Ibu saya hobi memasak nih, Bu Frima, ya udah Bapak Ibu bisa nih buat cemilan-cemilan ataupun makanan, masakan yang buatan Bapak Ibu sendiri dengan budget yang minimalis ya. Misalnya buat nasi kepal nih yang harga 5.000, 6.000 untuk anak-anak sekolah bisa juga, atau nasi bungkus, atau kalau misalnya di Pekalongan yang terkenal nasi megono. Nah, bisa juga tuh nasi megono itu 2.500 Bapak Ibu, 2.500, 2.000 sampai 2.500. Kemudian lauknya cuma tempe mendoan, gorengan, ya kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa juga. Atau produk-produk sekarang yang handmade itu, yang kerajinan itu bikin buket. Nah, buket untuk acara-acara itu bisa juga. Ya, kemudian pembuatan konten digital. Nah, Bapak Ibu bisa nih, misalnya Bapak Ibu mahirnya seneng nih otak-atik gitu ya, bikin-bikin konten, video, bikin apapun itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu dibuat untuk membantu teman-teman yang kurang menguasai untuk membuat konten-konten digital. Itu bisa juga. Dan yang terakhir bisa membuat toko online di sosial media ataupun langsung gabung aja misalnya di beberapa e-commerce. Nah, boleh itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu untuk materi malam hari ini. Saya ada quote motivasi untuk Bapak Ibu. Jadi, pemula itu bukanlah status kita seumur hidup, tapi langkah pertama untuk menuju perubahan besar. Jadi, dengan tekad, ketekunan, semangat, Anda bisa mengubah modal minimalis menjadi kesuksesan besar dalam bisnis online. Ya. Itu Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun mau di-sharingkan Bapak Ibu. Siap masuk ke TKDN, Bu. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Wah, Pak Alimudin. Nah, ini keren ini, jajanan khas Makassar. Ini yang masak Pak Alimudin sendiri atau istri? Atau ambil dari distributor atau istri? Ya, boleh-boleh nih, Pak. Keren. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan ataupun di-sharingkan, boleh langsung open audio. Sebentar saya izinkan semua untuk open audio. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dengan Bu Lilis, silakan Bu Lilis atau Kak Lilis ini. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya akan share informasi untuk kelas besok pagi jam 9. Sebentar, mohon izin, ini akan saya share dulu. Oh, yang ada yang belum absen ya? Sebentar saya share lagi ya absennya ya. Oke, bentar saya absen. Saya share link absensi. Nah, Bapak Ibu silakan. Kemudian Bapak Ibu untuk sertifikat nanti akan kami share ya dalam bentuk Google Drive.
yang akan kami share di grup WA paling lambat di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Oke, itu sudah saya share untuk link absensinya. Yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu untuk pengisian sertifikat. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan share informasi untuk kelas besok. Sebentar, saya share ulang lagi. Ada spesial untuk Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Kelas kita ada di jam 9 pagi bersama Bapak Suyitno Irmim. Jadi Bapak Ibu, besok kelas kami di pagi hari jam 9 sampai jam 11 itu ada temanya soft skill, rahasia sukses mencapai puncak prestasi bersama Pak Suyitno Irmim dengan biaya harga promonya yaitu 99.000 ya, dan juga ada kelas kulwa itu melalui WA Group. Kalau yang soft skill melalui Zoom ya Bapak Ibu ya besok, dan dapat fasilitas e-sertifikat 12 CP dan materi dalam bentuk PDF. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut langsung 2 kelas, nah kami sediakan nih Bapak Ibu spesial. Jadi besok ikut kelas soft skill dengan ikut next kelasnya boleh leadership ataupun yang etos kerja. Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini nanti yang ada di daftar hadir nanti akan mendapatkan spesial harga promo ya, yaitu 175.000 saja Bapak Ibu. Nah, 175.000 dapat 2 kelas. 2 kelasnya Pak Suyitno ini. Wah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Langsung yang daftar pada malam hari ini langsung saja nanti hubungi WA-nya admin di 0857 0223 8242. Nanti akan saya share di kolom chat. Sebentar, WA admin. Jadi yang daftar pada malam hari ini akan dapat spesial harga. Nanti kalau misalnya belum bisa transfer malam ini bagaimana? Misalnya seperti itu. Boleh nanti langsung konfirmasi aja ke adminnya. Nanti akan diinfokan oleh admin terakhir kapan gitu ya transfernya. Untuk harga promo 175.000 dapat 2 kelas. Jadi kelas besok soft skill ditambah kelas selanjutnya. Boleh yang leadership ataupun yang etos kerja, pilih salah satu. Seperti itu. Ini saya share WA admin 0857 0223 8242. Nah, ya, Bapak Ibu. Ini. Nanti materinya kalau untuk yang soft skill ya nanti ada akan kami share di grup outline materinya apa saja nanti bersama Pak Irmin. Bapak Ibu ya. Jadi besok ini kami ada pagi ada kelas lewat Zoom dan malamnya lewat WA Group bersama saya. Kalau paginya bersama Pak Suyitno Irmim. Beliau pensiunan Direktur Renbank PTPN 11 dan beliau juga public speaker, motivator, dan bahkan penulis buku ya manajemen sumber daya manusia. Itu ada 115 judul buku. Wah, luar biasa sekali nih Bapak Suyitno Irmim. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ketik di kolom chat atau yang mau daftar langsung. Boleh langsung ini ya Bapak Ibu ya. Langsung japri admin. Dan ini untuk daftar hadir mohon untuk diisi supaya saya bisa tahu. Nanti kami siapkan untuk sertifikatnya.
Dan untuk kulwa, Bapak Ibu, kalau yang saya belum bisa nih, Bu Prima ikut kelas yang Zoom gitu ya. Ya boleh nanti daftar yang kulwa juga bisa. Jadi kalau yang kulwa itu lewat WA group saja Bapak Ibu. Jadi materi saya share gitu ya lewat WA group. Nanti setelah saya share, nanti Bapak Ibu boleh tanya jawab di situ. Setelah materi saya share, kita buka sesi tanya jawab gitu. Nah, itu kalau untuk kulwa, Bapak Ibu kalau ikut langsung ikut 2 kelas, spesial harganya hanya 40.000 saja. Seperti itu. Kalau satu kelas kan 25.000. Nah, kalau 2 kelas itu langsung 40.000 saja. Nah, kalau yang Zoom 2 kelas 175.000 yang daftar malam hari ini. Nanti kalau misalnya belum bisa transfer malam hari ini, nggak apa-apa Bapak Ibu. Boleh langsung konfirmasi ke admin, WA adminnya saja. Nanti akan diinfokan oleh admin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan diinfokan oleh admin seperti apa untuk kelanjutannya atau secara detailnya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan, ini ada dari Pak Bing, Pak atau Kak Rifki Iza. Seperti apa tips buka bisnis dropship, Bu? Oke, mohon izin Pak Rifki, bisnisnya apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Boleh di-share? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buka bisnis dropship, jadi dropshipper, misalnya Bapak Ibu punya produknya, misalnya saya kasih contoh yang gampang, camilan gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya camilan, misalnya makroni gitu ya, makroni. Nah, Bapak Ibu untuk dropship ini, jadi untuk dropship ini Bapak Ibu bisa buat di-share di media sosial ataupun di kontak Bapak Ibu buka dropship tanpa harus stok barang, misalnya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Jadi nanti untuk pembayaran, kalau dropship, bedanya dropship dengan reseller, kalau dropship itu untuk pembayaran semua langsung ditujukan ke produsen ataupun penjual, ya, atau distributor ataupun agen atau apalah ya. Nah, itu langsung transfernya ke rekening yang Bapak Ibu. Jadi nanti dari dropship misalnya seperti ini. Misalnya saya punya produk camilan kekinian ya. Kemudian Kak Rifki ini sebagai dropship saya misalnya seperti itu. Atau Kak Rifki yang jadi ini ya yang punya produk. Kemudian saya yang jadi dropshipnya Kak Rifki. Nah, saya akan promosi ke market saya ataupun ke customer saya bahwa saya jualan produk camilannya Kak Rifki gitu ya. Nah, nanti Kak Rifki tinggal memberikan komisi ataupun fee kepada dropshipper atau kepada saya, misalnya dari harga, kalau dropshipper karena nggak nyetok produk dan dia juga nggak pakai modal apapun, biasanya misalnya 10% dari harga jual. Nah, dan untuk produknya itu diusahakan Kak Rifki sudah terserah Kak Rifki, jadi menentukan nanti harga jual di pasaran harus sekian nih, jadi biar sama semua, mau reseller, mau marketer, mau dropshipper, itu semuanya harganya sama, misalnya 50.000 di pasaran, harga umumnya. Namun dari 50.000 itu si dropshipper dapat fee 10%, berarti artinya satu produk saya dapat komisi 5.000 per produknya Kak Rifki. Nah, misalnya seperti itu, Kak. Atau misalnya kalau mau lebih cepat lagi untuk penjualan, ya bisa menggunakan sistem reseller. Reseller tapi pakai modal minimalis, misalnya dengan gabung menjadi reseller itu modalnya 100.000 misalnya seperti itu kan pasti terjangkau ya Bapak Ibu ya, 100.000 ataupun mungkin 50.000 tergantung dari produknya harganya berapa. Kalau misalnya untuk makanan, cemilan itu ya. Kalau yang saya tahu seperti cemilan-cemilan makroni apa itu kan rata-rata 100.000 sudah free ongkir misalnya seperti itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau 100.000 nanti
Untuk yang reseller, harga jualnya di pasaran sekian. Jadi nanti reseller dapat untungnya mungkin lebih banyak dari dropshippernya. Kalau dropshippernya hanya 10%, nah resellernya 15% atau 20% karena dia pakai modal dulu. Nah, bisa seperti itu. Oke, ada Kak Abil. Saya juga mau tanya, Bu, bagaimana seorang mahasiswa membuka bisnis di tengah jam kuliah yang padat? Oke, Kak Abil, kalau untuk mahasiswa ataupun untuk pekerja ya, untuk karyawan, itu bisa banget, Kak. Jadi nanti Kak Abil tinggal memilih, usahakan ini ya, Kak, ya, kalau misalnya mau memproduksi sendiri, buat jualan, misalnya kuliner nih ya, kuliner, cemilan. Nah, itu produksi sendiri itu usahakan yang simple ataupun yang praktis gitu ya. Misalnya buat ya contohnya makaroni gitu ya, misalnya makanan makaroni ataupun apapun yang Kak Abil bisa handle sendiri, karena nggak mungkin kan kalau kita yang masih pemula kita bayar orang gitu ya untuk masak, kan nggak mungkin juga. Jadi Kak Abil bisa buat nih, misalnya disediakan bahan-bahannya dulu malam, kemudian pagi atau Kak Abil kuliahnya mulainya jam berapa. Nah, diatur aja sendiri, diatur sendiri, misalnya disiapkan semuanya malam nih. Jadi pagi sudah tinggal jual. Setelah pulang kuliah atau selesai kuliah, ya itu bisa disiapkan semuanya untuk dijual besok, misalnya seperti itu. Itu kalau memang makanan yang tahan lama gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan siap saji, lebih baik jangan dulu. Saya sarankan mending buat makanan yang tahan lama, kemudian apa namanya mudah untuk dibawa, misalnya mau dijualkan lagi, dititip ke warung-warung, misalnya seperti itu. Atau misalnya Kak Rifki bisa juga tuh ambil makanan-makanan ataupun produk-produk frozen, misalnya contoh donat atau apa, yang cari belinya tapi frozennya itu yang langsung distributor atau produsennya langsung. Jadi biar kita jual ketika sudah dimasak atau sudah jadi itu nggak terlalu mahal, dan kita juga bisa ambil keuntungan yang sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan. Nah, seperti itu. Ya, nanti mungkin bisa ini apa namanya, Mas Abil, nanti saya ada itu juga kelas khusus Kulwa untuk digital marketing bagi yang sibuk, itu juga ada itu nanti seperti itu. Pokoknya intinya seperti itu, Kak. Atau bisa juga ambil jadi reseller ataupun dropshipper, afiliasi, itu bisa. Kemudian ada Kak Putri, atau Bu Putri nih ya. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana mengenai konsumen yang ingin produknya murah, sedangkan bahan baku sekarang pada naik, sedangkan konsumen ingin murah dengan kualitas yang bagus. Oke, ya ini berarti untuk kasus saat ini ya, atau hot isu sekarang ya, memang seperti itu ya Bu ya, sekarang semua apa-apa mahal, semua apa-apa naik. Nah, ini bisa kita edukasi. Jadi dalam arti yang tadinya mungkin Kak Putri ini jual produknya harga 10.000 misalnya nih, atau anggap aja makanan gitu ya, anggap aja makanan harga 10.000. Terus karena sekarang bahan baku semua mahal, naik semua ya, beras aja naik gitu ya Kak ya, Bu. Nah, otomatis pasti kita juga akan naikkan untuk semua, karena itu kan berpengaruh dari produk yang kita buat. Nah, kita edukasi saja Bapak Ibu, misalnya nih, oh kok mahal nih, kok naik nih, apa, padahal kan cuma gini aja, misalnya makanan jualan cuma ini aja kok jadi naik gitu. Ya udah Bapak Ibu jelaskan keunggulannya. Oh ya, ini memang harga naik, apa harga naik tapi loh, misalnya ada penambahan topping ataupun penambahan apa yang Bapak Ibu tambahkan di produk Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting kelihatan ada penampilan beda, gitu aja Bu, Kak Putri. Bisa dibuat seperti itu. Yang jelas pasti diedukasi konsumennya, kalau misalnya, oh ya ini kenapa barang kita naik nih, seperti ini. Kayak misalnya saya kebetulan kan jadi apa namanya, misalnya reseller, saya jadi reseller ataupun agen gitu ya, agen produk kesehatan. Dan biasanya kan setiap tahun tuh pasti naik, karena kita juga mengikuti bahan-bahan yang pastinya juga naik juga ya, apalagi kalau misalnya BBM naik, pasti semua biasanya ikut naik gitu. Nah, itu saya akan edukasi ke customer saya,
bahwa produknya naik gitu ya. Namun untuk di awal biasanya bisa itu kita berikan misalnya, oh ada nih subsidi ongkir. Nah, itu saya biasanya misalnya kalau dari produk satu, misalnya produk herbal nih kesehatan nanti 100.000, saya dapat untung misalnya 15.000 gitu ya Bapak Ibu, dan ternyata ini harganya naik. Nah itu saya bisa nih ambil, eh, taruhlah saya ambil dari komisi saya atau fee saya gitu, saya selisihkan saya 3.000 gitu ya 3.000. Nah 3.000 ini untuk saya berikan subsidi ongkir ke customer saya, itu bisa juga. Pokoknya banyak cara ya Bapak Ibu ya. Saya yakin pasti customer juga lama-lama akan paham. Karena kalau misalnya dengan minta harga murah, kualitas bagus, dengan kondisi yang saat ini semuanya serba naik ya juga nggak mungkin, gitu ya kan? Jadi pasti kualitasnya juga akan menurun kalau misalnya harganya tetap. Izin bertanya, Bu, bagaimana pandangan Ibu terhadap seorang afiliator, sebut saja afiliator pada aplikasi e-commerce, contohnya Shopee, apakah itu masuk bisnis atau bukan? Apakah ini juga bisa menjadi referensi bagi Ibu berani? Ya, jadi reseller, dropshipper, itu sebenarnya semuanya bisa dikatakan sebagai seorang pembisnis. Ya, namun tingkatannya bisnisnya bisnis kecil karena kita mengikuti produk orang. Dan apakah bisa untuk menjadi referensi? Bisa, bisa banget ya, untuk Kak Rizky. Jadi bisa banget untuk kita yang belum berani memulai bisnis ataupun nyetok barang, nyetok produk atau yang mengeluarkan budget untuk ini ya untuk modal bisnis. Itu bisa banget di referensi karena apa? Berarti kita nanti belajarnya memperkuat untuk mengembangkan bisnis. Nah, digital marketingnya berarti yang diperkuat dulu, Kak. Nah, nanti kalau sudah digital marketingnya kuat, kita punya modal dari hasil afiliasi, kita ikut afiliasi ini, boleh tuh kita mulai membuat produk atau mulai stok barang gitu. Karena kalau katanya penjual itu ya, kata guru saya tuh ada namanya the power of stock. Jadi kalau kita nyetok barang itu atau kita berani untuk action memulai jualan, kita harus berani juga untuk nyetok barang. Karena kalau misalnya kita nggak nyetok barang itu untuk tingkat apa ya gregetnya itu kurang katanya seperti itu. Tapi memang iya. Jadi kalau ketika saya punya produk gitu ya, dengan saya tidak ada produk, itu saya semangatnya lebih banyak ketika saya punya produk. Karena kalau punya produk saya pasti berpikir gimana caranya produk saya ini harus habis dan modal saya harus balik kan gitu. Dan dapat untung juga pastinya. Nah, karena tugasnya cuma promosiin barang penjual atau tokonya. Kita bisa mendapatkan komisi dan promosi tersebut jika yang membeli ataupun sekedar berkunjung. Iya, betul sekali, Kak. Itu cara yang paling mudah dan paling gampang. Makanya sekarang ini kalau kita mau bisnis online, itu caranya lebih mudah dan juga lebih hemat, lebih praktis. Kita nggak perlu punya barang sendiri, tapi kita bisa jualan. Bu, saya mau tanya, apakah bedanya dropship dengan affiliate? Di sistemnya Kak. Jadi Kak Yohanes Sujana ya. Jadi lebih di sistemnya Kak. Kalau dropship kan kita langsung ya, akadnya. Jadi akadnya itu kan langsung kita berbicara langsung dengan penjual ataupun produsennya ataupun distributornya. Namun kalau affiliate itu kan kita lebih melalui daftarnya saja sudah gabungnya misalnya affiliate-nya Shopee atau affiliate-nya TikTok. Itu kan kita menggunakan yang sudah ada di TikTok-nya atau di e-commerce-nya itu ya Kak ya. Namun kalau kita dropship kita langsung ke penjual ataupun ke distributornya langsung. Seperti itu. Dan sistemnya juga beda. Kalau di affiliate kan dia ada bonus-bonusannya walaupun orang hanya klik saja itu ada yang sudah bisa dapat komisi. Nah, kalau dropship enggak. Kalau dropship kan kalau kita enggak benar-benar sampai closing, sampai deal, sampai barang ada transaksi, maka kita nggak dapat fee kan gitu kalau dropship. Kalau affiliate kan dia lebih lebih ini ya lebih apa namanya lebih mudah. Hanya klik saja kadang kita bisa udah dapat fee gitu ya. Walaupun mungkin punya nggak langsung banyak seperti kalau kita dropship misalnya.
izin bertanya, apakah semua produk lokal bisa diafiliate di toko Shopee atau toko online lainnya? Iya, untuk produk lokal bisa sebenarnya Pak Iqbal. Namun juga itu tadi kembali ke target market kita. Kalau memang kita bisa melalui Shopee ataupun toko online lain, ya produk kita, kenapa enggak? Bisa kita coba. Seperti itu, bisa diafiliatkan. Jadi nanti Bapak tinggal buat harganya yang bisa, intinya Bapak nggak rugi gitu, atau Pak Iqbal nggak rugi gitu ya, untuk kalau misalnya di Shopee ataupun di toko online lain misalnya seperti itu, untuk daftar affiliate. Oke. Itu link apa ya? Oh ya, ini bukan dari kami ya, nih. Nggak tahu link apa ini ya. Oke. Ya, sama-sama Kak Agil. Pernah punya reseller, dia tidak ingin disertai logo stiker. Oh ya, Kak Putri, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada reseller yang seperti itu, berarti dia maunya pakai brand sendiri. Nah, itu bisa Kak Putri juga buat. Jadi kalau memang seperti itu, berarti resellernya diusahakan modalnya yang ini, apa namanya, ambilnya atau dia harus bisa nyetok barangnya agak banyak. Jadi jangan disamain karena kan otomatis kita nggak bisa membranding produk kita sendiri ya Kak ya. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau memang dia tidak mau dengan logo ataupun stiker, artinya dia harus beli dalam jumlah yang lebih besar gitu. Karena dia akan membranding produknya Ibu sendiri. Mengambil untung pun lebih banyak dari saya. Apakah tersebut boleh, Bu? Jujur saya keberatan, tapi saya bingung dengan solusi dari Ibu. Oke, jadi terkadang memang kita sebagai pihak yang produsen gitu ya, kemudian kita buat reseller, ternyata harga jualnya di sana lebih mahal, untungnya juga mungkin lebih besar. Kalau selama itu untungnya lebih besarnya itu masih batasan wajar, saya rasa nggak apa-apa, Bu. Karena kan kalau misalnya kita yang produsen, walaupun kita memang sendiri, aduh, kok saya untung aja saya segini, dia yang lebih besar gitu ya, Bu ya. Padahal kita yang buat, yang capek-capek gitu kan. Nah, kalau saran saya, jadi nanti Ibu kalau memang banyak mendapatkan reseller yang seperti itu, artinya Ibu lebih banyak difokuskan ke ini Bu, apa namanya, omset penjualannya itu Ibu lebih ditargetnya lebih banyak. Jadi misalnya gini, oke, saya punya reseller 5 orang nih. 5 orang ini kalau ngambil untung gede-gede semua nih ya. Tuh. Nggak apa-apa, berarti dikasih target aja, Bu. Jadi jangan asal dia ambil ambil berapa yang dikit gitu ya, terus Ibu kasih gitu. Enggak. Jadi ditarget. Oke, nggak apa-apa. Terserah kamu mau jual berapa, di pasaran berapa, terserah gitu ya. Yang penting bukan jual di bawah harga pasar. Kalau masih jual di atas harga pasarnya Ibu, saya rasa masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak boleh itu kan di bawah harga pasar. Karena itu banyak Bu kejadiannya. Misalnya nih, kita reseller suatu produk. Kemudian kita jual produk itu mengikuti aturan dari pusat. Mengikuti aturan dari pusat, misalnya harga jual 250.000. Kita jual juga 250.000. Tapi ternyata ada yang bagian yang agennya atau distributornya yang mereka ambilnya jumlah besar karena mereka mau ngabisin produk aja. Terus dijualnya itu di bawah harga pasar. Nah, itu yang malah bikin apa ya, untuk seller sama kita penjual yang jualkan Tanggapan, Mbak. yang bikin rugi gitu ya, yang kita sama-sama penjual. Jadi kalau ibu misalnya jual apa tuh nanti disiasati, berarti untuk omset misalnya nih Ibu kalau sendiri omsetnya per bulan berapa? Misalnya omsetnya per bulan 100 juta. Tapi dengan adanya reseller, dengan resellernya ini ditarget gitu ya. Walaupun dia nanti jualnya lebih mahal atau apa, ditarget aja Bu, ditarget. Jadi nanti Ibu omsetnya bisa jadi 200 juta. Jadi Ibu nggak akan rugi gitu kan. Jadi sama-sama untung. Nggak diturun, ya kan diturun bikin ini aku tuh. Sama-sama. Ya, Lilis, ada yang mau ditanyakan, Bu Lilis? Oke, ini ada Pak Yohana Sujana. Saya ada stok produk tapi agak canggung, saya tawarkan produk saya, Bu. Takut bagaimana? Bapak, kalau takut ditolak,
Tidak boleh dilakukan dari Bapak harus yakin dengan produk Bapak. Jadi Bapak harus punya mindset bahwa produk saya ini layak untuk dijual, layak untuk diterima oleh konsumen saya semuanya, kan? Dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, kalau Bapak malu, awalnya nggak usah ditawarkan langsung ke customer, tapi Bapak bisa ini nawarkannya lewat online saja, Pak, buat di status ya, story, atau buat status di posting di Facebook, posting di Instagram. Nah, itu nanti kalau sudah Bapak sering posting, dibuat rutin ya, Pak, rutin. Misalnya satu hari Bapak posting 2 kali sehari atau 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Bapak posting aja. Mau ada yang lihat, mau ada yang tanya, posting aja terus. Nanti lama-lama orang kan pasti akan kepo tuh, pasti akan penasaran. Nanti pasti ada yang tanya. Jadi Bapak kalau misalnya malu nggak usah nawarin. Saya punya produk. Tapi kalau misalnya lebih bagus, memang Bapak langsung menawarkan ke teman-teman yang Bapak kenal. Nah, itu lebih bagus. Atau nanti boleh Bapak di apa namanya di-sharingkan nanti grup akan saya beri waktu, kesempatan grup akan saya buka, boleh tuh di sana saling promosi. Nah, siapa yang mau jadi reseller nanti grup saya buka gitu, nanti boleh. Itu ya, nanti saya kasih waktu untuk Bapak Ibu semuanya saling promosi produknya masing-masing. Oke, siap. Terima kasih untuk informasinya, Bu. Ya, sama-sama, Kak Ida. Ya, Kak Putri, sama-sama, Kak Yohanes ya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah ini sudah waktu menunjukkan pukul 9 ya, Alhamdulillah nggak terasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan juga antusiasnya untuk mengikuti kelas kami free webinar untuk memulai bisnis online dengan modal yang minimalis ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan pastinya jangan takut untuk memulai karena kalau kita mau menjadi seorang pembisnis ya dari kecil langsung lakukan, langsung action. Karena kalau tanpa action ya kita hanya berangan-angan saja, hanya jadi angan-angan saja seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu saja dari saya. Saya doakan semua Bapak Ibu di sini bisa menjadi seorang pembisnis online yang sukses. Amin. Dan pastinya bisa membuka lowongan pekerjaan atau meluaskan manfaat untuk siapapun, membantu orang-orang di sekitar kita. Karena dengan menjadi pembisnis, atau kita membantu orang-orang di sekitar kita untuk bisa sama-sama mendapatkan rezeki, sama-sama mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya reminder lagi ya Bapak Ibu yang ingin belajar bersama NAF Education Center bersama Bapak Suyitno, ya, besok pagi jam 9 boleh gabung di kelas kami yaitu soft skill. Nah, soft skill ini buat Bapak Ibu dosen, guru, kemudian entrepreneur, pengusaha itu bisa semuanya ikut ya, untuk semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin ada satu patah dua kata dari Pak Suyitno untuk kelas besok pagi, Pak Suyitno, yang ingin bergabung kira-kira materinya besok apa saja nih. Nah, itu biar nanti Bapak Ibu yang bisa ada waktu, bisa bergabung, bisa nanti join bersama kita. Monggo Ya. silakan Pak Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya sangat senang sekali bisa mengikuti acara ini dan insya Allah besok pagi saya akan memberikan ini seminar online ya, dengan topik soft skill gitu ya. Penting sekali karena soft skill ini kan tidak banyak diberikan di pendidikan formal. Nah, tetapi nanti pada saat di tempat kerja sangat dominan sekali, ya. Jadi soft skill ini sangat dominan. Hard skill kalau kita nanti mengikuti besok ya, besok pagi itu saya jelaskan bahwa hard skill itu 20% pengaruhnya terhadap sukses di tempat kerja, tetapi soft skill ini 80. Jadi hard skill 20,
Nah, ini sangat penting untuk kita belajar soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah kemampuan kita untuk mengelola diri kita, mengelola orang lain, dan mengelola spiritualitas. Jadi besok saya jelaskan bagaimana kita mengelola diri kita, kemudian bagaimana mengelola orang lain, dan mengelola tentang spiritualitas. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita besok pagi bisa ketemu, bisa bergabung bersama, sharing bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyitno. Ya, Bapak Ibu, nanti yang mau bergabung langsung saja japri admin kami ya di 0857 0223 8242. Ya, ini ada Pak Supriyono. Mohon izin Pak Supriyono, ada yang mungkin mau ditanyakan untuk terakhir sebelum kita closing? Atau Bu Fauziah ini, Bu Fauziah Meilani? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Oh iya, Pak Putu Swarnaya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Putu. Sampai bertemu besok ya Pak Putu ya. Terima kasih. Siap. Ya, silakan ya Bapak Ibu yang mau bergabung bisa langsung WA admin. Dan saya akhiri juga untuk pertemuan free webinar pada malam hari ini. Dan saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya Bapak Ibu karena sudah bergabung di kelas kami. Sebelumnya saya ada pantun untuk Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu. Bunga mawar banyak duri, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu, silahkan bergabung di kelas kami lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita fokus Waalaikumsalam. bersama ya Bapak Ibu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ya Zoom-nya, kita foto bersama. Boleh dong open kameranya semuanya. Yuk kita tunjukkan semangat kita sebagai calon ataupun sebagai entrepreneur, khususnya di bisnis online. Yuk silakan Bapak Ibu ya, kita akan foto bersama. Oke, kita tunggu. Terima kasih Pak Putu, Pak Denisius, Pak Alimudin, Ibu Sri, ada Kak Rizky, Pak Immanuel, Pak Yohanes. Oh, Mbak Soe ini ya. Mbak Putri juga terima kasih. Oke, kita mulai ya. Boleh semangat, tunjukkan semangatnya Bapak Ibu semuanya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak. Ada yang baru buka video. Oke, saya foto lagi. Sebentar. Saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Oke. Bentar. Oke. Yang screen kedua, nah, yang kedua, baris kedua, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali semangatnya sampai jam 9 malam. Ini mungkin ada yang waktu Indonesia Tengah ataupun Timur ya, berarti sudah jam 10 sama jam 11 malam ini. Wah, luar biasa semangatnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di NAF Education Center bersama saya Prima Maharani. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Dan terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sukses, berkah, berlimpah buat semuanya. Terima kasih. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti untuk recording akan saya share ya di grup ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, Iya, Bu. Ibu. Terima Makasih, kasih. Bu. Sama-sama.